Oke, ketemu lagi ya. Untuk kali ini aku mau menjawab pertanyaan salah satu temen yang komen di video. Ada Mbak Elasita. Heran aku, udah tahu gitu kok masih pada mau kerja di luar. Gak berasakah kalian dijadikan kacung? Ini benar-benar menusuk sekali ya untuk kita sebagai TKI di Taiwan ya, khususnya ya, dan untuk TKW lainnya ya yang di Hong Kong, di Singapura ataupun di negara ya yang lain. Nah, ini aku mau menjawab ya untuk Mbak Elasita. Sebenarnya kita itu sudah mengerti sebelum kita berangkat ke luar negeri, kita di sini akan dijadikan babu alias kacung. Nah, pertimbangan kita itu seperti ini ya Mbak Elasita. Kita ini hanya lulusan SMP SMA. Dengan kita bekerja di Taiwan, kita bisa menerima upah yang sekarang ya UMR di Taiwan untuk pekerja rumah tangga itu bisa sampai 10 juta. Di Hong Kong pun juga sama. Nah, itu kita kalau di Indonesia dengan kita hanya lulusan SMP SMA sangat mustahil untuk mendapatkan gaji 2 digit. Nah, perhitungan kita begini ya Mbak ya. Kita sama-sama 1 bulan di Indonesia dan 1 bulan di luar negeri. Kalau kita hanya bekerja di toko ataupun di pabrik, maksimal kita itu memegang uang ya paling banyak ya kalau di daerah Jawa Timur, mungkin di Sidoarjo bisa sampai 6 juta, iya kan. Nah, itu kalau di daerah saya, di daerah terpencil ya, yang tidak ada pabrik, yang mungkin hanya jualan ataupun kita ikut orang lah, maksimal kita 1 bulan tuh hanya mendapatkan paling besar itu 2 juta Mbak. Nah, kalau kita di Indonesia gaji 2 juta, ibaratkan ya, kita belum membeli beras, belum membayar listrik, membayar wifi, biaya anak sekolah, biaya makan sehari-hari gitu loh Mbak. Nah, perbandingannya gini, kalau kita bekerja di Taiwan dengan 1 bulan gaji 10 juta, itu kita menerima bersih ya Mbak. Kita sudah tidak makan, tidak mikirin bayar wifi, listrik, air dan semuanya itu enggak ya Mbak ya. Karena kita di sini makan sudah ditanggung majikan gitu. Nah, saya sudah merasakan bekerja di Indonesia selama 1 tahun, saya tidak punya tabungan sama sekali. Nah, kalau kita bandingkan ya, selama setahun kita bekerja di luar negeri 50 juta kita megang loh Mbak, gitu loh. Nah, coba dipikir kalau kali 3 tahun itu sudah berapa. Nah, makanya kita itu ya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga gitu ya yang bekerja di luar negeri itu kepingin merubah nasib gitu ya Mbak ya. Nah, apalagi kebanyakan itu kalau baru berumah tangga itu kepingin punya rumah gitu ya Mbak. Nah, bayangin kita kerja di Indonesia selama 3 tahun dan bekerja di luar negeri selama 3 tahun, itu perbedaannya itu sangat banyak sekali ya Mbak gitu. Contohnya saya sendiri, saya selama di Taiwan 2 tahun, alhamdulillah saya sudah punya ya gubuk lah gitu ibaratkan. Ya begitulah ya Mbak ya, perbedaan bekerja di Indonesia dan di luar negeri. Toh gini ya, kita itu bekerja di luar negeri itu enggak selamanya ya Mbak. Kita itu pasti punya target
3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita cukup, ya segera kita pulang gitu. Ya kita ini hanya orang kampung yang kepingin merubah nasib, mengadu nasib di negara orang. Toh sebenarnya kita di Indonesia pun sama-sama juga menjadi babu loh mbak, kalau kita masih ikut orang gitu ya. Nah, dan tahu sendiri ya teman-teman ya, sekarang di Indonesia kebutuhan hidup itu sangat mahal sekali gitu. Banyak teman-teman TKW yang pulang ke Indonesia di rumah 5 bulan, 7 bulan, setahun, itu balik lagi ke sini. Dan teman-teman itu bercerita cari uang di Indonesia 50.000 itu sangat-sangat susah sekali gitu. Cara Jawane ngene, golek duit teko isuk sampai sore, golek 50.000 sampai jungker walik. Guae cepet, goleke angel gitu. Ya, mudah-mudahan ya Mbak ya. Aku mohon untuk teman-teman yang lainnya itu ya segera pulang gitu. Kalau sudah ngumpul uang, sudah punya rumah, sudah punya usaha gitu. Sebenarnya kita itu juga kangen sama keluarga yang di Indonesia. Tapi kita di sini tuh ngempet ya Mbak. Kita itu butuh, bukan betah. Hidup di negara orang itu tidak enak. Kita capek, kita nggak enak badan, terpaksa harus bekerja. Dan ingat ya Mbak ya, kita bertahan sampai detik ini di Taiwan sampai 7 tahun ini juga demi keluarga, demi anak, demi orang tua, demi adik-adik yang saya kuliahkan, seperti itu. Ya, tolong ya Mbak, hargai perjuangan kami, hargai jerih payah kami. Kita di sini tuh ngempet loh Mbak, ngempet. Gak ada loh orang punya cita-cita untuk jauh dari keluarga, dari anak, sampai bertahun-tahun lamanya. Ya, impian kita, tujuan kita satu ya Mbak ya, melihat keluarga bisa tersenyum, bisa tercukupi, dan tidak kekurangan. Ya, mudah-mudahan jawaban saya bisa membuka mata hati kalian ya. Tujuan kita apa? Dan kok sampai betah begitu ya Mbak. Dan untuk semuanya ya teman-teman, tolong jangan dipandang sebelah mata TKI, TKW yang di luar negeri gitu ya. Ya udah, cukup sekian teman-teman untuk jawaban saya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.